Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberi kita nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu dari nikmat tersebut. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kita mohonkan agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir, di hari pembalasan, kita termasuk umat Nabi kita yang mulia SAW yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari adab-adab mempekerjakan orang lain. Terakhir kita sudah sampai poin yang kelima, yaitu tidak boleh, tidak dibenarkan, tidak dihalalkan mempekerjakan orang lain dalam perkara yang haram. Kaum muslimin, camkanlah dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir semuanya, seluruh makhluk. Allah telah menetapkan rezeki kepada seluruh hambanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menetapkan rezeki kita semasa hidup kita di dunia 50.000 tahun sebelum Allah
menciptakan langit dan bumi. Dan ketentuan ini tidak akan berubah lagi. Tinggal tugas kita sebagai hamba, sebagai manusia untuk ikhtiar yang menentukan hasil rezeki untuk kita sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita hadir di muka bumi ini. Bagaimanapun caranya kita buat, dengan hasil, apakah itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah atau sebaliknya yang dimurkai oleh Allah, tidak akan merubah rezeki, tidak akan merubah takdir kita. Namun semua nikmat, semua rezeki yang kita peroleh akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dalam Al-Quran yang sudah masyhur di telinga kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kata Allah, la tus'alunna, sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, nanti kelak di hari akhir, di hari pembalasan, anin na'im, terhadap atau tentang nikmat yang pernah kamu peroleh. Rezeki atau nikmat yang kita peroleh, rezeki yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban tentang rezeki kita akan dimintakan dua hal. Min aina wa ila aina. Dari mana dan bagaimana kita memperoleh rezeki tersebut. Dan dikemanakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan yang pertama ini. Kita akan dimintai pertanggungjawaban rezeki yang kau dapatkan. Bahkan rezeki yang kau gunakan untuk hal yang baik sekalipun. Tapi dapatnya dari mana? Jangan asal kerja. Jangan asal dapat hasil, jangan asal dapat rezeki, tapi tidak pernah memikirkan dengan cara apa. Apakah dengan cara yang dibenarkan, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, atau dengan cara-cara yang haram, yang dimurkai, yang dibenci, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, harus memperhatikan ini. Bukan hanya mendapatkan rezeki. Pokoknya kerja asal dapat, tidak. Tapi harus ada perhatian besar dari kita. Bagaimana, dari mana kita mendapatkan nikmat. Dari mana, bagaimana kita mendapatkan rezeki. Ingat sekali lagi, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan cara apapun kita buat, rezeki itu akan kita peroleh. Ada kalanya kita lakukan dengan cara yang baik, yang benar, maka kita akan memperoleh rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Atau sebaliknya, dengan cara-cara yang haram, rezeki yang telah ditetapkan akan kita peroleh. Namun ingat, semuanya akan kita mintai pertanggungjawaban. Nggak selesai hanya di dunia ini saja. Nggak selesai hanya kita menghabiskan rezeki, menghabiskan nikmat yang Allah berikan. Tapi ingat, Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua nikmat, semua rezeki yang kalian peroleh selama di dunia, selama hidup kalian, pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika rezeki
nikmat yang kita peroleh dengan cara yang haram, maka akan kita pertanggungjawabkan, kan kita dapati nanti balasannya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang kita peroleh dengan cara yang baik, tapi kita gunakan dengan yang haram, dengan cara yang haram, kita habiskan untuk hal-hal yang haram, juga kita akan dimintai pertanggungjawaban. Rezeki yang kita peroleh, kita akan dimintai pertanggungjawabannya dua hal. Dari mana, bagaimana, dan untuk apa dikemanakan rezeki, untuk apa dikemanakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan salah. Ketika kita mendapatkan rezeki, kemudian kita gunakan kepada yang baik, tapi dengan cara yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Hasil riba, ikut andil, ikut serta bangun masjid, bangun fasilitas umum, tapi hasilnya dari yang riba. Impak sedekah yang kita berikan harus kita perhatikan dari mana kita memperolehnya. Selama kita memperolehnya dengan cara yang haram, dengan cara yang dilarang dalam syariat Islam, kita kemanakan pun harta itu, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa darinya. Orang yang melimpah hartanya dari jalan yang haram, hasil judi misal, hasil korupsi, maling, hasil zina, dan sebagainya. Kemudian dia ingin membersihkan dirinya, ingin membersihkan hartanya, dia gunakan harta itu terhadap hal-hal yang positif, yang baik. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun musalla, kemudian menyantuni anak-anak yatim. Tapi dari hasil yang haram, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Karena harta rezeki itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban dua hal. Ini yang perlu kita perhatikan dalam usaha, ikhtiar, bekerja kita untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita lanjutkan, kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan adab yang ke-6. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab ini, adab yang ke-6 yaitu amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kata beliau, sudah selayaknya, sudah semestinya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Apa yang telah menjadi kewajiban, yang telah menjadi tugas dalam dia bekerja, hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Kenapa? Sebab apapun yang kita lakukan, apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui, selalu melihat kita. Kita senantiasa dan tidak terlepas sekejap pun, sedetik pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita kerjakan, yang sudah semestinya menjadi tugas kita, beban kita, pekerjaan kita, hendaklah didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melaksanakan pekerjaan, tugas kita dengan rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti melaksanakan tugas kita, melaksanakan pekerjaan kita penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan amanah, penuh dengan semangat, dan tentunya tidak akan mengkhianati. Artinya, saat kita tidak berada di bawah pengawasan atasan kita dalam mengerjakan tugas, tidak ada mandor yang melihat kita, tidak ada orang yang mengatur kita. Saat kita mengerjakan tugas, maka kita menunaikan sesuai dengan semestinya. Ini mungkin perlu kita sampaikan. Apa yang kita lihat, yang kita dapati pada pekerja pada hari ini. Satu contoh. Ini artinya tidak mestinya atau sudah seharusnya dijauhi oleh seorang muslim. Ada orang kalau kerjanya harian dan borongan itu akan beda. Ini bila terjadi seperti ini berarti pekerja yang mengerjakan tugas itu tidak amanah. Kalau sudah semestinya memang dia harus mampu mengerjakan 3 hari, 5 hari. Kalau dia dikerjakannya dengan borongan, ya mestinya dengan harian pun harus sama. Tapi nyatanya tidak. Kalau dia borongan lebih cepat selesainya dibanding kalau dia diberikan tugas kerja harian. Ada apa? Ini menunjukkan dia mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan semestinya. Ini tidak amanah dalam bekerja. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Atau yang kita lihat, kalau dia kerjanya harian, hasilnya akan lebih bagus. Namun ketika dia kerja borongan, hasilnya akan lebih jelek. Ini banyak kita dapati kaum muslimin. Ini banyak mudah kita dapati di lapangan. Kerja bangunan, nembok dinding. Kalau kerjanya harian, Masya Allah, bagus, kuat. Tapi kalau udah kerjanya borongan, sebulan, 2 bulan, semennya, dindingnya itu sudah mulai retak-retak. Berarti ada hal yang semestinya dia lakukan, tidak dilakukannya. Karena dia ingin mengerjakan tugas itu dengan cepat. Tidak sesuai standarnya. Kalau dia orang yang amanah, seorang pekerja yang amanah, yang bertakwa kepada Allah, yang selalu merasa dalam pengawasan Allah, ya udah standarnya. Begitu juga kita lihat dalam proyek pekerjaan umum, misalkan bangun jalan. Masya Allah, amanah itu memang sekarang sudah diabaikan orang. Aspalnya ya belum sampai ke ujung selesai, yang dipangkal sudah rusak jalan. Tidak sesuai dengan standar ketika mereka menerima tugas itu.
Inilah yang kita dapati di lapangan. Inilah kenyataan yang banyak dilakukan oleh umat hari ini dalam melaksanakan tugas, dalam mengerjakan tugas tidak amanah. Sehingga ya mungkin hasilnya gampang mereka mendapatkan, artinya dengan waktu yang singkat, keuntungan, gaji besar. Tapi ingat, apabila kita memperoleh sesuatu dengan cara yang haram, maka keberkahan dari rezeki itu akan dihilangkan oleh Allah. Rahmat Allah akan hilang, kasih sayang Allah akan hilang dari orang tersebut. Namun, gak apa-apa sedikit. Selama kita lakukan sudah sesuai dengan standarnya, sudah yang kita laksanakan dengan semestinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hasilnya, upahnya sedikit, tapi akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semestinya diperhatikan oleh setiap pekerja, setiap muslim yang melaksanakan tugasnya di dalam bekerja. Ingat sekali lagi, sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh setiap hamba senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa kepada Rabb-nya dalam mengerjakan tugas keseharian, di dalam mencari nafkahnya, maka di dalam dia mengerjakan tugas itu dia lakukan dengan penuh amanah di dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada khianat di dalamnya. Ini yang semestinya dilakukan oleh setiap umat Islam, setiap mukmin, setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah di dalam bekerja, atau untuk menunaikan amanah dalam segala hal. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkanmu, menyuruhmu, mewajibkanmu menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingat, ini sudah merupakan amanah kita. Jujur dalam bekerja, kita lakukan sesuai dengan standarnya, sesuai dengan tugas kita. Ini merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Dan ini merupakan kewajiban kita yang Allah bebankan di atas pundak kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Tuhan kita, memerintahkan kita di dalam melaksanakan tugas, di dalam bekerja, untuk menunaikannya dengan cara yang amanah. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa rahimakumullah. Kelihatannya memang sangatlah sepele. Sangat mudah bagi orang untuk melanggarnya. Kebanyakan orang kita lihat pada hari ini tidak pernah memikirkan atau tidak ambil pusing mereka memikirkan bagaimana mereka mendapatkan rezeki.
bagaimana mereka mengerjakan tugas mereka. Yang penting hasil. Kalau pekerja gajinya bulanan, pokoknya tiap bulan gajian. Kalau yang kerjanya harian, pokoknya tiap hari hitung hari gajian. Kalau yang kerjanya borongan, yang penting cepat selesai, cepat gajian. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana mereka mengerjakan tugas mereka. Yang penting hasilnya. Nah, betul. Rezeki yang telah Allah tetapkan tidak akan melenceng dari kita. Tidak akan lari, tidak akan meleset. Rezeki kita nggak akan diambil orang lain. Sebaliknya, rezeki nikmat yang Allah telah tetapkan untuk orang lain tidak akan pindah tangan kepada kita. Tinggal lagi, bagaimana cara kita untuk memperoleh nikmat itu. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan rezeki. Ini yang harus selalu diperhatikan oleh setiap muslim. Adab yang ketujuh, yaitu menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Ini kalau kita kerja dengan orang yang hasil dari kerjaan itu diserahkan ke tangan kita terlebih dahulu. Maka seorang pekerja, seorang karyawan, kewajiban dia untuk menyerahkan hasil keuntungan kepada majikannya, kepada orang yang punya. Misal, sekarang yang kita dapati banyak di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kita pada hari ini, kita diberikan kerja seperti jualan es. Itu banyak. Jangan kita kira para atau tukang dagang, jualan es, jualan bakso, jualan mie, yang keliling ya di kota-kota besar itu mereka yang punya. Belum tentu, bahkan kebanyakan dari yang pedagang-pedagang keliling itu ada bosnya. Berarti pedagang keliling ini adalah seorang pekerja. Maka hasil dari mereka dagang, hasil dari jualan mereka ini, kewajiban mereka untuk menyerahkan seluruhnya pada majikannya. Sedikit pun tidak dibenarkan mereka untuk ngantonginya, untuk mengambilnya tanpa hak. Atau sebagian gambarannya, sebagian kaum muslimin bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk modal, mudharabah bagi hasil. Di sini pun harus benar-benar ditunaikan dulu hasilnya. Tidak boleh diambil sedikit pun tanpa dimasukkan dalam hitungan untung. Misal, seorang kerjasama si A dengan si B. Si A memberikan modal kepada si B untuk kerjasama jualan, misal jualan bakso. Ketika sedang jualan nih, si pedagang bakso lewat pedagang lain. Si pedagang bakso ingin beli, misalkan lewat jual es. Dia beli dan dia ambil dari laci tempat dia dagang. Itu kan bukan uang dia. Secara otomatis ini akan mengurangi hasil keuntungan.
Ini tidak dibenarkan. Ini berarti dia tidak menyerahkan hasilnya, keuntungannya itu kepada perhitungan mereka nanti ketika dibagi hasil. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dihalalkan bagi si pekerja. Ini harus hati-hati. Jangan karena sepele. Cuma 5.000 ajanya. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Sekecil apapun kecurangan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita lihat nanti hasilnya. Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan walaupun itu seberat biji darah, biji sawi, pasti akan kita lihat, pasti akan kita dapati. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan seberat biji zarah keburukan, pasti dia akan memperolehnya. Jangan sepele. Atau misal dagang, kita jaga toko, kita kerja sebagai jaga toko. Pengen misalkan dagangan jajanan, tinggal buka, tinggal makan. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak menyerahkan nanti hasilnya. Secara otomatis, selama kita kerja di toko itu, yang terjual itu mestinya masuk ke keuntungan mereka. Namun kalau kita makan tanpa kita membayarnya, ya satu bungkus aja. Kenapa rupanya? Sekalipun sebiji zarah, semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan di sini, seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. 1 rupiah, 2 rupiah, atau sekecil apapun itu. Besar kecilnya kewajiban kita untuk menyerahkannya kepada tuan majikan kita atau memasukkannya itu dalam bentuk untung ketika kita kerjasama dalam bentuk modal atau kita kerjasama mudharabah. Jangan pernah kita sepelekan hal yang kecil. Mungkin hari ini kecil, besok juga kecil, dan seterusnya. Tapi karena kecil, kita tidak menyadari. Sehingga akan menumpuk kesalahan, menumpuk dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahdul mutasaddiqina, kata Nabi SAW. Seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah, kata Rasulullah SAW. Seorang bendahara yang megang uang majikannya atau tempat kerjanya, tempat perusahaannya, amanah, dia tunaikan seluruhnya. Dia sampaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Dia akan terhitung orang yang bersedekah, kata Nabi SAW. Dia dapat tetap gaji, nggak akan mengurangi.
Orang yang amanah atau melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugasnya dengan cara aman, apakah akan mengurangi? Tentunya tidak. Kalau kita mengerjakan tugas kita dengan cara yang jujur, dengan cara yang amanah, hasil keuntungan yang kita peroleh kita serahkan dengan cara amanah, nggak akan berkurang hasil kita. Gaji kita nggak akan berkurang dengan kita amanah. Tapi justru kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Dari kerjaan kita, kita terhitung sebagai orang yang mutasaddiqin, kata Nabi SAW, orang yang bersedekah. Kemudian kata Syekh, tidak boleh seseorang mengambil sesuatu apapun untuk dirinya, karena itu merupakan pengkhianatan. Di dalam kita bekerja, seperti yang tadi kita kerjasama atau kita kerja untuk orang lain, yang hasil dari kerjaan kita di tangan kita, seperti dagang tadi, jualan es, apapun itu jualan. Atau kita kerja jaga toko, hasil dari penjualan itu sekecil apapun tidak boleh kita ambil untuk diri kita. Kewajiban kita untuk memberikannya, untuk memasukkannya semuanya kepada hasil penjualan. Dan ini merupakan, kalau kita ambil sekecil apapun, itu merupakan pengkhianatan dalam bekerja. Berkhianat tentunya akhlak, adab yang sangat buruk yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sebagaimana ia tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Dia dagang dan ada hasil, dia kasih ke orang lain dari hasil keuntungan dia dagang. Dia serahkan, atau misalkan dia buat bantu orang, nggak boleh. Sekarang dia dagang nih, ada pengamen atau peminta yang memang layak. Misalnya kan orang cacat, minta bantuan, layak untuk diberikan. Dia ambil dari hasil dia dagang, ini pun bentuk pengkhianatan di dalam bekerja. Tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian kata Syekh, demikian juga hendaknya seorang yang bekerja atau pekerja itu harus memiliki sikap wara. Sikap hati-hati. Sikap waspada. Jangan karena perkara kecil yang kita sepelekan, yang kita abaikan, justru bumerang bagi kita di akhirat kelak. Karena itu amanah hak orang. Amanah hak orang. Dosa, camkan wahai kaum muslimin, wahai pemirsa, dosa kepada Allah mudah bagi kita untuk bertobat insyaAllah. Artinya apabila dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita datang dengan ikhlas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar bertaubat, Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah katakan, innahu kana tawwaba.
Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Namun ketika dosa itu berhubungan berkaitan dengan hak ibnu Adam, hak manusia, tidak cukup kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa itu akan kita mintai, akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah dan di hadapan orang yang kita khianati, yang kita ambil haknya walaupun kecil, walaupun sedikit. Ma'ruf ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dengan hadis muflis. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang siapa yang bangkrut, mereka menjawab dengan jawaban yang beraneka jawaban. Ada yang menjawab orang muflis, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang bangkrut tadinya punya harta, kemudian ludes, hilang. Orang yang banyak utang, bangkrut. Tapi bukan itu yang dimau oleh Rasulullah SAW. Bahwa yang bangkrut, muflis, kata Nabi SAW adalah seorang ja'a bil hasanat. Kelak di hari akhir dia datang dengan membawa segunung pahala kebaikan. Kalau hitung-hitungan pandangan zahir mata, dia layak menjadi penghuni sorga. Saking banyaknya kebaikan, pahala kebaikan yang dilakukannya. Tapi kata Nabi SAW, qad syatama hadha wa daraba hadha wa zalama hadha. Tapi sayang di dunia, kata Nabi SAW, dia pernah mengkhianati si fulan, dia pernah menzalimi si fulan, mencaci si fulan, mengambil hak si fulan secara zalim. Maka akan diambil kebaikan dia untuk membayar kezalimannya kepada orang lain, kepada manusia. Sampai kata Nabi SAW, sudah ludes kebaikannya tadi. Pahala kebaikannya musnah, habis. Tapi ternyata masih ada orang yang menuntut. Maka kebaikan sudah tidak ada lagi. Keburukan orang yang menuntut yang pernah ia zalimi, diambil dosanya, diberikan kepada orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Jangan sekali lagi anggap sepele apabila itu dosa berkaitan dengan hak-hak manusia. Bukan berarti apabila itu hak atau dosa kepada Allah kita bisa sepelekan, bukan itu artinya. Tapi lebih berhati-hati. Kita yang bekerja, kita yang pekerja atau karyawan dalam mengerjakan tugas, kita harus lebih berhati-hati bila itu berkaitan dengan hak-hak manusia yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya setiap orang yang mengaku muslim, setiap orang yang mengaku mukmin, mengaku orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersikap warak, berhati-hati dalam mengerjakan sekecil apapun, dalam melaksanakan tugasnya, di dalam mengambil hak orang. Jangan pernah berpikir, ini kecil kok. Atau mungkin kita bisa, atau mungkin berpikir nanti diminta izinkan kepadanya. Bagaimana kalau kita belum sempat meminta izin kepada
orang yang pernah kita ambil haknya, yang pernah kita ambil hartanya secara zalim tanpa seizinnya dengan cara yang batil, kita sudah meninggal. Atau sebaliknya, orang yang kita zalimi sudah meninggal terlebih dahulu, maka kita akan bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah sampaikan 2 adab yang mesti ya ada pada seorang yang bekerja. Artinya bab ini menjelaskan tentang adab-adab mempekerjakan orang yang perlu juga kita perhatikan bagi orang yang mempekerjakan dan juga yang kerja. Jangan hanya mendapatkan hasil saja, tapi perlu kita perhatikan bagaimana cara dengan apa kita mendapatkan hasil tersebut. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sebab sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita laksanakan, akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin mempekerjakan orang lain, hendaklah ya mencari pekerja itu, orang yang akan kerja itu memiliki sifat-sifat ini. Hari ini kita jelaskan memiliki sifat amanah dalam melaksanakan tugas, dan yang kedua, orang yang senantiasa menyerahkan hasil dari pekerjaan dia kepada atasannya, kepada majikannya. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan ini akan kita lanjutkan kembali pada esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau pertemuan-pertemuan berikutnya pada poin yang ke-8 insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa rezeki, nikmat yang akan kita peroleh, yang akan sampai kepada kita, itu semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita hadir, sebelum kita lahir di muka bumi ini. Maka yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan rezeki itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang terpenting bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Mudah-mudahan penyampaian ini menambah ilmu bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.